Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran biologi kali ini, kita membahas tentang penyakit dan kelainan pada sistem respirasi. Untuk biologi kelas 11, dengan saya Tati Hartati. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak dicapai setelah kegiatan pembelajaran selesai, diharapkan peserta didik 1. Mampu mendiagnosis gejala-gejala penyakit atau gangguan pada sistem pernafasan dengan baik. 2. Memahami tentang teknologi pernafasan pada manusia. Adapun pengertian penyakit dan kelainan pada sistem respirasi. Penyakit dan kelainan pada sistem respirasi adalah penyakit dan kelainan yang menyerang dan yang terjadi pada sistem organ pernafasan. Kita bahas dulu yang pertama, penyakit dan kelainan pada sistem respirasi. Penyakit pertama yaitu faringitis. Faringitis ini adalah penyakit pada rongga faring. Merupakan peradangan pada faring, disebut juga dengan radang tenggorokan. Ditandai dengan kemerahan pada tenggorokan karena infeksi, tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sakit saat menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Virus dan bakteri penyebab faringitis sangat mudah menular lewat udara. Misalnya lewat percikan air liur dari batuk penderita yang terhirup. Meski faringitis umumnya adalah kondisi yang tidak berbahaya dan dapat sembuh dalam beberapa hari, pengobatan tetap perlu dilakukan untuk meredakan gejala yang timbul dan agar penyakit tidak berkepanjangan. Masih penyakit di daerah faring. Selanjutnya, tonsilitis atau radang amandel. Radang amandel adalah penyakit infeksi yang terjadi pada kelenjar amandel yang merupakan dua kelenjar kecil yang terdapat di dalam tenggorokan. Fungsi utama organ ini adalah sebagai pencegah infeksi. Radang amandel seringkali disebabkan oleh virus atau bakteri. Pembengkakan pada amandel yang disebut dengan radang amandel ini dapat menyebabkan orang kesulitan pada saat menelan ataupun bernafas. Penularannya dapat melalui kontak langsung, misalnya lewat benda yang telah terkontaminasi dengan virus atau bakteri tersebut. Bisa juga menular lewat udara yang dikeluarkan oleh pengidap radang amandel. Penyakit radang amandel ini bisa ditangani dengan operasi. Masih penyakit di sekitar faring ya. Yang selanjutnya adalah penyakit difteri. Difteri tergolong penyakit menular berbahaya karena berisiko mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan baik. Bakteri penyebab difteri dapat mengeluarkan racun yang merusak jantung, ginjal, atau otak. Difteri bisa dicegah melalui imunisasi. Di Indonesia, pemberian vaksin difteri dikombinasikan dengan pertusis atau batuk rejan dan tetanus, atau disebut juga dengan imunisasi DPT. Difteri disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheri yang dapat tertular bila tidak sengaja menghirup atau menelan percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita saat batuk atau bersin. Penularan juga bisa terjadi jika menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan liur penderita. Seperti gelas atau sendok yang habis digunakan oleh penderita. Selanjutnya, penyakit sinusitis.
Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang terdapat di dalam rongga hidung, yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, dan nyeri di area wajah. Kondisi ini bisa berlangsung akut atau kronis. Sinusitis memproduksi banyak lendir atau nanah yang menyebabkan penyumbatan yang harus dibuang melalui operasi. Pencegahan sinusitis juga dapat dilakukan dengan berobat ke dokter gigi. Jika ada gigi yang berlubang, terutama gigi bagian atas. Sekarang kita ke laring. Laringitis. Laringitis adalah peradangan pada laring ya, di daerah jakun, yaitu tempat di mana pita suara berada. Laringitis dapat disebabkan oleh iritasi, infeksi, atau penggunaan laring yang berlebihan. Laringitis biasanya ditandai dengan sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, bahkan kehilangan suara. Penyebabnya antara lain karena infeksi oleh kuman. Bisa juga karena terlalu banyak merokok, minum alkohol, dan terlalu banyak menggunakan suara secara berlebihan sampai serak, seperti contohnya pada penyanyi. Kita lanjutkan ke penyakit asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan di sekitar bronkus yang ditandai dengan sesak nafas. Penderita asma, saluran pernafasannya lebih sensitif, peka dibandingkan dengan orang normal. Ketika paru-paru terpapar oleh pemicu asma yang disebut dengan alergen, maka otot-otot di saluran pernafasan akan kaku dan membuat saluran tersebut menyempit. Akan diproduksi dahak yang meningkat. Kombinasi dari kondisi tersebut membuat penderita mengalami gejala asma, yaitu sulit untuk bernafas. Meskipun penyebabnya belum diketahui secara pasti, ada beberapa hal yang kerap menjadi pemicu asma, yaitu asap rokok, debu, bulu hewan, udara dingin, infeksi virus, paparan zat kimia. Sejumlah pemicu tersebut dapat menimbulkan keluhan pada penderita asma seperti sulit bernafas, batuk, mengi, suara nafas yang berbunyi, dan rasa nyeri atau sesak di dada. Selanjutnya kita bahas tentang TBC, tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini dapat menyerang semua organ tubuh, tetapi yang paling sering diserang adalah paru-paru dan tulang, yang biasa disebut dengan TBC paru-paru atau TBC tulang. Penyakit TBC menyebabkan proses difusi oksigen, penyerapan oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Bintik-bintik kecil pada dinding alveolus tersebut dapat menyebabkan kerja sebagian otot pernafasan yang berfungsi untuk pertukaran udara paru-paru semakin berat. Hal ini dapat menyebabkan menguranginya kapasitas pernafasan, mengurangi luas permukaan membran pernafasan, dan meningkatkan ketebalan membran pernafasan sehingga menimbulkan penurunan kapasitas difusi paru-paru. Tuberkulosis juga bisa disebut dengan TB, adalah penyakit menular yang berpotensi serius. Penyakit ini dapat menyebar melalui kelenjar getah bening dan aliran darah ke berbagai organ tubuh manusia. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikan lendir atau batuk,
yang dapat mengeluarkan dahak pada saat batuk atau bersin. Bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke orang lain melalui udara yang dihirupnya. Masih ke paru-paru ya. Sekarang pneumonia atau paru-paru basah. Pneumonia juga dikenal dengan istilah penyakit paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-parunya. Akibatnya, alveoli dipenuhi cairan atau nanah. Alveoli terendam oleh cairan atau nanah, sehingga membuat penderitanya sulit untuk bernafas. Gejala pneumonia cukup bervariasi, namun umumnya pneumonia ditandai dengan batuk berdahak, demam menggigil, sesak nafas, nyeri dada ketika bernafas atau batuk, mual dan muntah, nafsu makan menghilang, serta tubuh yang mudah lelah. Pneumonia dapat dicegah dengan berbagai cara, di antaranya menjalani vaksinasi, menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci, dan menghindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Masih penyakit paru-paru. Selanjutnya, emfisema. Emfisema adalah kelainan paru-paru disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Alveolus di sini menjadi kaku. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat. Ini dikarenakan karbon dioksida yang seharusnya dikeluarkan dari paru-paru terperangkap di dalamnya. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Penyakit asfiksia. Asfiksia adalah kondisi ketika kadar oksigen dalam tubuh berkurang. Bila tidak segera mendapatkan penanganan, kondisi ini bisa menyebabkan hilangnya kesadaran, cedera otak, atau kematian. Penyebab asfiksi antara lain, 1, tenggelam. Tidak bisa bernafas karena menghirup air. Paru-paru penuh air. Kedua, asfiksia kimia. Contohnya oleh gas CO, karbon monoksida dalam asap. CO merupakan gas beracun yang tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak berasa. Sehingga orang yang keracunan gas CO, dia tidak menyadarinya. Yang ketiga, penyebab asfiksia adalah anafilaksis. Adalah reaksi alergi yang parah terhadap makanan, obat-obatan, atau sengatan serangga. Dapat menyebabkan pembengkakan pada saluran udara bagian atas dan bisa mengganggu pernafasan. Yang keempat, penyebab asfiksia adalah asma. Pada asma, saluran udara bisa menjadi terlalu sempit dan memutus pasokan oksigen. Saluran udara tersumbat oleh benda asing ketika tersendak. Penyebab asfiksia yang lainnya adalah pencekikan. Hal ini bisa menyulitkan seorang untuk bernafas. Ada kejadian yang menyebabkan kematian massal karena penyebabnya adalah asfiksia traumatis. Bagaimana kerumunan massal dapat menyebabkan kematian karena kekurangan oksigen. Contohnya, pada awal Oktober tahun 2022, sebanyak 135 orang tewas berdesakan di stasiun Kanjuruhan, Malang pada saat pertandingan sepak bola. Penyakit kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah kelainan karena pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali di dalam jaringan paru-paru, yang dapat mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru dan
Kanker bisa menjalar ke seluruh bagian tubuh. Merokok merupakan penyebab utama dari kasus kanker paru-paru pada pria dan wanita. Perokok pasif pun, yaitu orang yang tidak merokok, tapi dia menghirup asap rokok dari orang yang merokok di dekatnya. Itu juga dapat mengalami penyakit kanker paru-paru. Penyebab lain yang memicu penyakit kanker paru-paru adalah penderita menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum, yaitu dari minyak bumi, dan radiasi ionisasi. Beberapa gejala yang dapat dirasakan penderita kanker paru-paru adalah batuk kronis, sesak nafas, batuk berdarah, dan nyeri dada. Penyakit COVID-19. Apa itu COVID-19? COVID-19 itu kepanjangan dari Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan dalam bernafas. Cara penyebaran virus ini, virus dapat menyebar dari mulut atau hidung penderita melalui partikel cairan kecil ketika orang tersebut batuk, bersin, berbicara, bernyanyi, atau bernafas. Anda dapat juga tertular jika menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Virus lebih mudah menyebar di dalam ruangan dan di tempat ramai. Ada beberapa varian virus COVID-19 yang sudah masuk ke Indonesia. Di antaranya, pada bulan Mei 2020, pertama kali kasus COVID-19 varian Beta timbul di Afrika Selatan. Selanjutnya pada September 2020, COVID-19 varian Alpha muncul di United Kingdom. Selanjutnya, COVID-19 varian Delta muncul pertama kali Desember tahun 2020 di India. COVID varian Delta inilah di Indonesia yang memakan banyak korban jiwa sekitar bulan Juli pada tahun 2021. Varian selanjutnya adalah Omicron. Muncul pertama kali bulan November tahun 2021 di Afrika Selatan. Bagaimana gejala penyakit COVID-19? Orang yang terinfeksi memiliki gejala dari mulai yang ringan seperti demam, batuk, dan kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat yang mengakibatkan penderita susah bernafas. Dari penjelasan tentang berbagai penyakit yang menyerang saluran pernafasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa umumnya penyakit pada saluran pernafasan itu ditandai dengan kita susah bernafas. Untuk itu, ada beberapa teknologi pernafasan pada manusia untuk bisa membantu pernafasan pada penderita. Kita bahas yang kedua ya, teknologi pernafasan pada manusia. Ada beberapa alat yang kita bahas di sini. Yang pertama adalah pulmotor. Pulmotor merupakan alat pernafasan buatan. Pulmotor merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses pernafasan buatan. Alat ini biasanya digunakan pada pasien atau orang yang mengalami gangguan pernafasan, seperti gangguan pernafasan karena tenggelam dan kaget saat tersengat listrik. Pulmotor yang dilengkapi tabung oksigen lebih cepat membantu proses pemulihan pernafasan. Karena setelah penyumbatan ditarik, maka oksigen langsung dimasukkan ke tubuh pasien sehingga diharapkan kondisi pasien bisa segera pulih.
Ini adalah gambar dari pulmotor. Selanjutnya, nebulizer. Nebulizer membantu pengidap asma dengan memberikan obat cair pada alat yang selanjutnya alat tersebut akan menghasilkan uap. Selanjutnya, uap akan dihirup oleh penderita, dihirup ke paru-paru melalui alat ini. Nebulizer dapat digunakan sebagai perawatan rumahan dan efektif dalam memberikan obat asma, sehingga menyebabkan saluran pernafasan yang menyempit akan melonggar dan akan bernafas dengan lega. Ventilator. Ventilator digunakan untuk pasien yang tidak dapat bernafas sendiri atau ketika seseorang menderita gangguan pernafasan yang lebih parah. Ventilator dapat digunakan 24 jam per hari. Ketika seorang pasien menderita gangguan pernafasan seperti pasien COVID-19 yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam bernafas. Alat selanjutnya, suction mesin. Suction mesin berfungsi untuk membersihkan lendir dari saluran pernafasan agar bisa bernafas lebih lega. Alat ini memiliki bentuk seperti selang yang terhubung dengan sebuah mesin. Cara kerjanya adalah dengan memberikan tekanan sedotan untuk membersihkan lendir di saluran pernafasan dengan cara selang dimasukkan ke dalam rongga hidung sampai ke dalam saluran pernafasan. Kesimpulan dari pemaparan materi tentang kelainan dan penyakit pada sistem pernafasan. Gangguan sistem pernafasan terjadi karena organ-organ pernafasan tidak berfungsi dengan normal. Kelainan fungsi tersebut bisa disebabkan karena perilaku yang merusak organ pernafasan, misalnya kebiasaan merokok dan minuman keras. Yang kedua, karena polutan di udara yang melebihi ambang batas, misalnya gas CO2 atau CO. Bisa juga disebabkan karena infeksi penyakit yang disebabkan oleh kuman penyakit. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini dapat mengatasi beberapa gangguan sistem pernafasan, tetapi teknologi tersebut membutuhkan biaya yang tidak murah. Maka pentingnya kita selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk hidup sehat, rajin olahraga, dan selalu berdoa ya. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.